Untuk itu kepada yang kami hormati Ustaz kita Ustaz Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita. Sekarang kita masuk pada tafsir surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah. Allah buka surat tersebut dengan firman-Nya Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah surat Makkiyah, ya, surat Makkiyah. Sebagaimana sering kita sampaikan, surat Makkiyah itu surat yang turun tatkala Nabi belum berhijrah ke kota Madinah, ya. Al-Haqqah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Dan hari kiamat memiliki banyak nama, dan masing-masing nama mengandung makna tertentu. Contoh namanya As-Sa'ah. Sa'ah artinya hari kiamat datang dengan tiba-tiba. Ya, contohnya Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah diambil dari qiyam yang artinya berdiri. Karena pada hari tersebut orang akan berdiri lama menanti kedatangan Allah di padang mahsyar di fasil qadha untuk memulai persidangan. Disebut juga dengan Yaumul Hisab. Disebut juga dengan Yaumuddin, hari pembalasan. Ya, disebut juga dengan Thamah, yaitu hari di mana malapetaka menimpa dengan secara keseluruhan. Disebut juga dengan As-Sakhah, yaitu hari ditiupkan sangkakala yang memekakkan telinga karena suara begitu keras. Dan di antara sekian banyak nama hari kiamat adalah Al-Haqqah. Apa makna Al-Haqqah? Al-Haqqah ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Al-Haqqah yaitu mutahaqqiqatul wuqu', pasti terjadi. Pasti terjadi. Makanya dikatakan Al-Haqqah. Ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha." Bahwasanya hari kiamat pasti datang. Tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan Allah akan membangkitkan manusia dari kuburannya. Ada yang mengatakan Al-Haqqah yaitu Allah akan mentahqiq al-wa'ad dan al-wa'id. Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Haqqah, disebut hari kiamat dengan Al-Haqqah karena Allah akan mewujudkan, merealisasikan al-wa'ad dan al-wa'id, janji Allah dan ancaman Allah. Yang penghuni surga akan mendapatkan nikmat-nikmat yang Allah janjikan, dan penghuni neraka, ya, akan mendapatkan ancaman yang Allah janjikan kepada mereka. Ya, oleh karenanya setelah itu Allah sebutkan ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap para kaum pendusta seperti kaum Ad dan kaum Samud setelah di awal-awal dari surat Al-Haqqah, ya. Kemudian juga ada yang mengatakan dinamakan dengan Al-Haqqah, ya, karena akan sebagaimana ini pendapat Syekh Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya al-haqaiq, ya, segala hakikat akan nampak pada hari tersebut. Semua rahasia akan terbongkar pada hari tersebut. Akan terlihat mana yang kafir dan mana yang mukmin, mana yang saleh dan mana yang taleh. Ya, jadi inilah di antara makna-makna al-haqqah yang disebutkan oleh para ahli tafsir yang kembali kepada makna al-haq. Ya, tetapi itulah beberapa pendapat. Ya, mereka ada khilaf dan maknanya semuanya benar insyaallah taala. Allah berfirman al-haqqah. Wa mal haqqah. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Allah ulangi lagi, wa ma adraka mal haqqah. Dan tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Jadi ini menunjukkan agungnya hari tersebut sehingga Allah membawakan dengan uslub pertanyaan. Mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Kemudian setelah itu Allah sebutkan, kadzabat Samudu wa 'Adun bil qari'ah. Kaum Samud dan kaum Ad telah mendustakan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini juga salah satu nama dari nama hari kiamat.
Ya, disebut dengan al-qari'ah karena dia qara'. Qara' itu darb bil quwwah, darbun syadid, namanya al-qara'. Ya, sehingga kenapa dikatakan hari kiamat dengan al-qari'ah? Karena dia benar-benar membuat takut manusia tatkala itu, seakan-akan ada hantaman yang kuat dalam hati mereka karena mereka melihat dahsyatnya hari kiamat. Tatkala matahari redup, kemudian tatkala langit terbelah, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala lautan meluap, lautan menjadi lautan api, ini membuat mereka takut luar biasa, seakan-akan jantung mereka dipukul dengan pukulan yang kuat, ya, maka disebut dengan al-qari'ah. Kata Allah, kadzabat Samudu wa 'Adun bil qari'ah. Kaum Samud dan kaum 'Ad telah mendustakan hari kiamat. Kenapa disebutkan secara spesial Samud dan 'Ad? Karena kaum Samud dan kaum 'Ad adalah kaum Arab, dikenal dengan al-Arab al-Ba'idah, kaum Arab yang sudah punah. Dan ayat ini Al-Haqqah turun kepada Nabi tatkala Nabi di Mekah dan berhadapan dengan orang-orang Arab kaum Quraisy. Orang-orang Arab kaum Quraisy. Sehingga ya, kalau kata sebagian ulama, saya belum mengecek tapi kata sebagian ahli tafsir, kalau kita buka Alkitab Al-Muqaddas atau Injil yang ada sekarang, mereka tidak menyebutkan tentang kaum Samud dan kaum 'Ad. Karena kaum Samud dan kaum 'Ad nabi-nabi Arab, yaitu Nabi Hud dan Nabi Saleh. Dan kaum 'Ad dan kaum Samud, adapun kaum Samud letaknya di sebelah utara Jazirah Arab, yaitu di sekarang kota namanya Al-Ula, 300 km kira-kira sebelah utara kota Madinah. Adapun kaum 'Ad terletak di sebelah selatan Jazirah Arab, ada yang mengatakan di Yaman, ada yang mengatakan antara Yaman dan Oman, yaitu daerah namanya Al-Ahqaf. Al-Ahqaf artinya bukit-bukit pasir, ya. Situlah tempat tinggal kaum 'Ad. Sehingga kaum 'Ad dan kaum Samud adalah kaum yang lokasi mereka di Jaziratul Arab. Dan nabi-nabi mereka adalah Arab, tetapi bangsa 'Ad dan bangsa Samud sudah punah. Maka disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah. Tidak ada lagi keturunan mereka karena Allah telah binasakan mereka. Tetapi kaum 'Ad dan kaum Samud dikenal oleh suku Quraisy, oleh orang-orang Quraisy karena mereka bangsa Arab. Oleh karenanya Allah mendahulukan penyebutan mereka. Kadzabat Samudu wa 'Adun bil qari'ah. Kaum Samud dan kaum 'Ad telah mendustakan al-qari'ah, hari kiamat. Kata Allah, fa amma Samudu. Adapun kaum Samud, fa uhliku bit taghiyah. Maka mereka telah dibinasakan dengan at-taghiyah. Kita tahu bahwasanya kaum Samud binasa dengan sayhah, dengan suara yang sangat keras, ya. Subhanallah, Allah pernah membinasakan satu kaum dengan suara guntur yang sangat keras sampai mereka pun meninggal dunia. Disebut dengan taghiyah, ada dua pendapat. At-taghiyah dari kata tagha, yaitu melampaui batas. Pendapat pertama, kenapa Allah tidak sebutkan sayhah di sini? Mereka dibinasakan dengan suara yang keras, tapi Allah mengatakan mereka dibinasakan dengan taghiyah, dengan suatu yang melampaui batas. Pendapat pertama, yang dimaksud dengan taghiyah adalah suara yang keras yang melampaui batas, yang tidak wajar. Ya, kita mendengar suara guntur yang keras, kita ketakutan, ya, hati kita ketakutan mendengar suara yang begitu gemuruh, yang begitu keras, yang meledak-ledak kita dengar di langit, ya. Namun ini lebih daripada itu. Lebih daripada itu, suara sangat keras yang membuat mereka meninggal dunia. Ya, ini disebut kenapa dinamakan dengan taghiyah. Ya, artinya suara keras yang tidak wajar, yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Pendapat yang kedua disebut dengan taghiyah. At-taghiyah di sini maksudnya adalah Qudar bin Salif, sang pembunuh ontanya Nabi Saleh. Ya, karena kaum Samud Allah mengutus wa ila Samud akhahum Salihah, kepada kaum Samud kami utus saudara mereka sesuku dengan mereka, yaitu Saleh. Dan Allah kirimkan bersama Nabi Saleh onta Allah, naqatullah, yaitu onta Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi Saleh sudah mengingatkan kaumnya, fala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adzabun qarib. Jangan kalian sentuh sama sekali onta tersebut, ganggu sedikit pun tidak boleh, kalian akan ditimpa dengan azab yang segera, ya. Tapi mereka tidak peduli, ya. Kemudian kata Allah dalam surat Asy-Syamsi wa Duhaha, idzim ba'atha ashqaha, maka mereka bermusyawarah kaum Samud, maka bangkitlah salah seorang yang paling celaka di antara mereka, konon namanya adalah Qudar bin Salif, sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir. Dialah yang yatawallal amr, dialah yang
yubashirul qatl, dia yang langsung membunuh onta Nabi Saleh, dan dia itu yang disebut dengan taghiyah. Disebut dengan apa? Taghiyah, yaitu seorang yang zalim, yang dia kemudian dengan nekatnya dia pun membunuh onta Nabi Saleh. Tetapi tatkala yang membunuh Qudar bin Salif meskipun satu orang, namun karena itu adalah hasil musyawarah, maka Allah menyiksa mereka seluruhnya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan fa'aqaruha, mereka pun membunuh onta Nabi Saleh, mereka pun menyembelih onta Nabi Saleh, padahal yang melakukan cuma satu orang. Tetapi Allah menggunakan kata ganti jamak, fa'aqaruha, mereka pun membunuh onta Nabi Saleh. Meskipun yang melakukan satu orang, tetapi yang lainnya ridha, yang lainnya setuju, maka hukumnya sama. Seakan-akan Allah berkata, fa'amma Samudu fa'uhliku, adapun kaum Samud, mereka dibinasakan seluruhnya gara-gara perlakuan Qudar bin Salif satu orang. Tetapi kenapa semuanya dibinasakan? Karena mereka ridha, setuju dengan perbuatan Qudar bin Salif. Ini hati-hati, sikap setuju terhadap maksiat, hati-hati. Bisa jadi seorang tidak melakukan maksiat, tapi dia setuju. Enggak apa-apa, enggak masalah. Mau syirik, mau kufur, terserah, enggak ada masalah. Saya setuju-setuju saja. Bahaya, meskipun seorang tidak melakukan, tapi ikut setuju, ini bahaya ya, karena bisa jadi dia juga terkena dampaknya, terkena dosa, sebagaimana yang dialami oleh kaum Samud. Kemudian Allah sebutkan kaum berikutnya, kaum Ad. Kaum Ad ini sebenarnya sebelum kaum Samud. Makanya disebut dengan Adanil Ula, Adan Ad yang pertama itu kaum Ad, kemudian Samud itu Ad yang kedua, karena Samud keturunan kaum Ad. Samud keturunan kaum Ad. Kata Allah, wa amma Adun, adapun kaum Ad, fa uhliku birihin sarsarin atiyah, maka mereka dibinasakan dengan angin yang sarsar, yaitu sangat dingin dan kencang. Atiyah kencang. Kaum Ad adalah kaum yang istimewa. Allah berikan mereka banyak kenikmatan. Wa zadakum fil khalqi bastah. Kata Allah, Allah tambahkan pada kalian kekuatan. Mereka keturunan Nabi Nuh, tapi mereka melampaui nenek moyang mereka, kaum Nabi Nuh, dengan tubuh yang besar, tubuh yang sangat kuat. Saking kuatnya mereka pun sombong, ya. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun kaum Ad, maka mereka sombong di atas muka bumi karena kekuatan mereka, tanpa ada hak mereka sombong. Karena semua kekuatan Allah yang berikan kepada mereka. Maka mereka sesumber berkata, man ashaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Memang tidak ada yang lebih kuat dari mereka. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka lihat bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka. Jadi mereka sombong, mereka angkuh, mereka memiliki bangunan-bangunan yang besar, ya. Hebat intinya kaum Ad. Subhanallah, mereka kufur kepada Nabi Hud, ya, ini yang mereka tinggal di Ahqaf, ya, antara Hadramaut, antara Yaman dengan Oman, ya, di daerah padang pasir, ya, Jibal Romliyah. Mereka tinggal di situ, kemudian mereka sombong dan angkuh. Maka Allah binasakan mereka dengan apa? Cuma dengan udara, dengan angin. Allah tidak kirim besi hantam mereka, tidak. Allah tidak kirim macan makan mereka, tidak. Allah kirim angin aja. Ya, angin tapi bukan angin biasa. Angin yang sangat kencang yang mengangkat mereka. Yang sifat angin tersebut sarsar. Sarsar ini mengumpulkan tiga sifat. Sarsarin atiyah mengumpulkan tiga sifat. Pertama, sarsarin angin yang sangat dingin. Dingin di sini dingin yang sangat menyiksa. Ya, karena seorang bisa tersiksa dengan panas dan seorang bisa tersiksa dengan apa? Dengan dingin. Saking dinginnya menembus tulang. Bagaimana kalau 0 derajat saja sungguh dingin, minus 10 derajat, apalagi kalau minus entah berapa derajat. Dingin tersebut sangat menyiksa. Makanya di neraka juga ada siksaan dengan panas, ada siksaan dengan apa? Dengan dingin. Dingin yang sangat tajam, menembus tulang, menyiksa dengan rasa yang sangat amat sakit. Maka sarsar ini angin barid, angin yang dingin. Kemudian sarsar sebenarnya mengatakan seperti Al-Qurtubi dan juga Tahrir bin Ashur bahwasanya sarsar itu menguatkan suara yang sangat bising, yang sangat keras. Selain dingin dia sangat apa? Sangat keras. Suara yang sangat keras, berisik. Yang ketiga, dia sangat kencang, sangat kencang. Saking kencangnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qamar, tanzi'un nasa
Angin tersebut mencabut manusia. Jadi tatkala angin tersebut datang, mereka sembunyi. Ada yang sembunyi di goa-goa, maka angin tersebut masuk ke goa. Kemudian kayak dipegang sama angin tersebut, dibawa ke udara. Masuk di sumur, anginnya masuk, dicungkil sama angin tersebut. Angin tersebut masuk kemana-mana, mencabuti mereka. Mereka tidak bisa sembunyi. Ya, saking kencangnya dan tanzi', dia mencabut apa? Manusia. Kemudian dengan sangat kencang, bayangkan ya, badan mereka yang begitu kuat dihembuskan oleh apa? Angin. Antum pernah lihat nggak ada angin kemudian ngangkat? Ya, kita cuma lihat mungkin di berita-berita ya. Kita lihat nggak pernah lihat langsung. Ya, ini manusia terangkat besar kemudian diputar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Maka Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari. Selama 7 malam 8 hari. Yang sombong dengan kekuatan mereka cuma mati gara-gara apa? Angin ya. Cuma mati gara-gara angin ya. Kemudian diangkat angin tersebut, mengangkat mereka. Kemudian diputar di udara selama 7 malam 8 hari. Husuman. Husuman ini juga ada 2 pendapat. Pendapat pertama, kata ahli tafsir, husuman artinya mutataliyah, mutatabi'ah, tidak berhenti. Selama 7 hari 8 malam, angin tersebut tidak pernah reda sedikit pun. Kencang terus muter mereka selama 6 hari, selama 7 hari 7 malam 8 hari. Ya, bayangkan. Lamanya seminggu lebih ya. Diputar sama angin tersebut. Kencang sekali. Ada yang mengatakan husuman artinya qati'ah, musta'silah, yang menghabisi mereka. Karena husum dalam bahasa Arab artinya al-qata'. Makanya pedang dinamakan dengan husam. Dinamakan husam karena dia qati'. Jadi sifat angin tersebut sangat kencang, 7 malam 8 hari tidak berhenti dan membinasakan mereka. Ya. Kata Allah, fataral qauma fiha sar'a. Engkau melihat kaum tersebut mereka binasa, sar'a, terhamparkan di atas tanah, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seakan-akan mereka adalah tunggul pohon korma yang telah kosong, yang telah lapuk. Jadi Allah mengatakan fataral qauma, kau lihat. Dan ini uslub dalam bahasa Arab untuk menggambarkan sesuatu yang sangat dahsyat, seakan-akan engkau lihat langsung. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW tidak melihat kejadian tersebut, dan kita baca, dan kita juga baca ayat ini, dan kita pun tidak melihat. Tapi saking dahsyatnya Allah gambarkan, seakan-akan kita melihat. Kalau kau lihat mereka, maka kau akan melihat mereka seperti batang korma yang sudah khawiyah, yang sudah kosong. Apa maksudnya khawiyah? Jadi kata mereka, kata para ulama, ahli tafsir, jadi mereka begitu mereka kabur diambil oleh angin. Dicabut oleh angin, tidak ada yang bisa sembunyi. Setelah itu mereka diterbangkan di udara. Diputar 7 malam 8 hari. Begitu saking kencangnya mereka diputar sampai lepas usus-usus mereka. Keluar usus mereka. Ada yang mengatakan angin tersebut masuk dari mulut mereka, kemudian mencabut tanzi, mencabut usus keluar dari mulut-mulut mereka. Sehingga tubuh mereka menjadi kosong seperti ajazun nakhlin munqair, seperti batang korma yang sudah kosong dalamnya. Ya. Kemudian mereka setelah di 7 malam 8 hari diputar-putar, lepas semua usus mereka, sampai begitu kencangnya leher mereka lepas dari apa? Dari badan mereka, sehingga mereka terjatuh, tertancap di tanah seperti batang pohon korma, yang kata para ulama ini dalil bahwasanya tubuh mereka besar. Karena Allah menyamakan seperti batang apa? Batang korma, tertancap, kemudian tewaslah mereka. Itulah kaum Ad yang sombong dan angkuh, bangga dengan kekuatannya. Allah binasakan hanya dengan apa? Dengan angin ya, hanya dengan angin. Enggak usah kirim besi, kirim angin aja sudah tewas. Kata Allah, "Fahal tara lahum min baqiyah?" Apakah ya engkau melihat ada yang tersisa di antara mereka? Tidak ada yang tersisa ya. Semuanya tewas, semuanya binasa. Setelah itu Allah sebutkan kaum setelah mereka, Fir'aun. Kata Allah, wa jaa fir'aunu wa man qablahu, dan telah datang Fir'aun dan orang-orang sebelum Fir'aun. Itu ada kaum-kaum yang lain sebelum Fir'aun yang juga Allah binasakan. Dalam sebagian qiraah wa man kibalahu, wa man kibalahu, yang artinya datanglah Fir'aun dan orang-orang yang bersertanya, yaitu pasukannya, tentaranya yang begitu banyak.
Allah sebutkan bukan cuma Fir'aun yang Allah binasakan, Fir'aun dan bala tentaranya. Allah binasakan mereka. Wal mu'tafikat al munqalibat. Jadi al mu'tafikat artinya yang dibalik, yaitu adalah kaum Nabi Lut. Jadi ada yang mengatakan kaum Nabi Lut itu terdiri atas beberapa suku, sehingga makanya Allah menggunakan kata jama' wal mu'tafikat. Itu suku-suku yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka melakukan praktek homoseksual, ya, wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Maka Allah angkat kampung mereka ke atas langit, kemudian Allah balikkan. Sehingga mereka begitu diangkat kampung mereka dan dibalikkan, begitu mereka terjatuh dari langit dihujani dengan hujan batu yang Allah kirimkan kepada mereka. Wa amtarna 'alaihim hijarat. Kami pun mengirimkan batu kepada mereka, sehingga kemudian mereka binasa dalam kondisi terbalik, sehingga diberi nama dengan Allah oleh Allah dengan al-mu'tafikat. Hal ini karena mereka al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, karena mereka telah membolak-balikkan fitrah mereka. Asalnya fitrah seorang lelaki suka dengan apa? Wanita, tetapi fitrah mereka rusak sehingga mereka laki-laki suka dengan laki-laki. Ini tentunya adalah perbuatan yang keji dan tidak normal. Bagaimana laki-laki naksir sama laki-laki? Sekarang mau dianggap biasa oleh sebagian orang, ya. Aneh, ya. Ya. Nanti ada apa namanya? Wanita pelakor, ya. Nanti ada namanya lelaki pelakor. Lelaki perebut laki orang. Aduh, suami saya mau poligami. Poligami dengan siapa? Dengan om siapa? Masya Allah. Poligami dengan laki-laki. Ya enggak benar, sudah enggak normal seperti ini, ya. Makanya Allah balik mereka karena mereka telah merubah fitrah mereka. Kata Allah, mereka datang seluruhnya, baik Fir'aun maupun kaum sebelumnya, maupun kaum Nabi Lut, mereka membuat dosa. Fa'asaw rasula rabbihim. Mereka melakukan kesalahan yang besar dan mereka bermaksiat kepada Rasul Rabb mereka. Fa'akhadhahum akhdatan rabiyah. Maka Allah pun menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Rabiyah dari kalimat roba, yarbu, riba, yaitu bertambah, yaitu siksaan yang tidak biasa. Siksaan yang keras disiksa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah sebutkan kaum yang berikutnya juga. Ini Allah sebutkan tentang kebinasaan kaum-kaum. Sebagaimana makna dari al-haqqah. Al-haqqah itu bahwasanya Allah akan mentahqiq, mewujudkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja Allah mewujudkannya, apalagi di mana? Di neraka Jahannam. Allah berfirman, "Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah." Kaum Nabi Nuh tatkala tagal ma', tatkala air sudah banyak melampaui batas, yaitu kaum Nabi Nuh yang mereka mendustakan Nabi Nuh, ya. Allah mengatakan, "Fa fatahna abwabas sama' bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir." Kata Allah, kami bukakan pintu-pintu langit, maka turunlah hujan yang sangat deras. Air keluar dari langit maupun dari tanah. Wa fajjarnal arda uyunan. Kami jadikan bumi sebagai mata air. Bukan Allah mengatakan kami keluarkan air dari mata air, tapi tanah-tanah jadi mata air seluruhnya. Wa fajjarnal arda uyunan. Allah tidak mengatakan wa fajjarna uyunal ardi, tidak. Tapi kata Allah wa fajjarna al arda uyunan. Itu kami jadikan bumi sebagai mata air. Jadi air tiba-tiba banyak dari bawah, dari atas. Togol ma, sehingga air sudah sangat banyak. Kata Allah, hamalnakum fil jariyah, maka kami selamatkan kalian di atas sebuah bahtera, yaitu as-safina al-jariyah, yaitu bahtera yang berlabuh, ya. Kata Allah, linaja'alakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kalian, agar kita ingat nikmat Allah. Dulu nenek moyang kita, ya, diselamatkan oleh Allah di atas apa? Di atas sebuah bahtera. Karena sebagaimana pernah sampaikan, kita seluruhnya adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana kita semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Makanya Nabi Nuh diberi gelar dengan Al-Abu Ats-Tsani. Orang nenek moyang yang kedua. Ya. Karena manusia waktu itu hanya di zaman Nabi Nuh. Dan semuanya binasa kecuali yang naik di atas bahtera Nabi Nuh. Makanya Allah mengatakan,
ya, linaja'al hamalnakum fil jariyah. Kami selamatkan kalian. Ya, kalian itu semuanya keturunan Nabi siapa? Nabi Nuh. Kami selamatkan kalian di atas bahtera. Dan kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan agar kita ingat bahwasanya bagaimana peristiwa tersebut. Maka ini kita harus baca bagaimana mereka membangkang, bagaimana Allah membinasakan mereka, bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Nuh beserta nenek moyang kita yang jumlahnya cuma sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya sedikit. Wa ta'iyyaha udhunu wa'iyah. Dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Telinga yang bisa mengambil pelajaran. Kisah ini dibacakan kepada orang-orang yang mau mendengar dan mengambil pelajaran. Ya, jangan sampai masuk telinga kanan, keluar telinga apa? Kiri. Bahkan belum masuk sudah mental. Ting. Lebih parah lagi. Setelah itu, setelah Allah menyebutkan tentang kebinasaan terhadap orang-orang yang membangkang di dunia, Allah sebutkan tentang hari kiamat. Ini juga Allah mewujudkan ancaman Allah di dunia maupun di akhirat. Di akhirat adalah hari kiamat. Kata Allah, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Tatkala ditiupkan sangkakala dengan sekali tiupan. Ada khilaf, ini sangkakala, tiupan sangkakala yang keberapa? Ada yang mengatakan, karena tiup sangkakala menurut sebagian ulama ada 3. Yang pertama, nafkhatu al-faza', tiupan yang membuat orang ketakutan. Yang kedua, nafkhatu as-sa'aq, yang membuat semua orang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, nafkhatu al-ba'ath, yang tatkala tiupan membangkitkan manusia seluruhnya dari kuburan mereka. Nah, ini tiupan sangkakala yang mana? Yang pertama atau yang terakhir? Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan ini yang pertama, sebagian ahli tafsir mengatakan ini yang terakhir. Wallahu alam bisawab, ya. Ya, kalau yang ini yang terakhir, fa idza nufikha fis suri nafqatun wahidah. Ini bedanya di mana? Kalau diartikan ini tiupan sangkala yang pertama, berarti ditiupkan orang-orang ketakutan, maka mereka menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Bumi bergempa, langit terbelah. Ini disaksikan oleh orang-orang saja yang hidup di akhir zaman. Ini kalau diartikan dengan an-nafkhatul ula, nafkhatul faza'. Tiupan yang buat orang semua ketakutan. Tapi kalau diartikan dengan nafkhatul al-ba'ats, an-nafkhatul akhirah, an-nafkhatul tsalitsah, tiupan sangkala yang ketiga, maka manusia dibangkitkan dan mereka ikut menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah yang menyaksikan dahsyatnya hari kiamat hanya orang-orang akhir zaman, ataukah yang menyaksikan dahsyatnya hari kiamat juga seluruh manusia setelah mereka dibangkitkan, mereka melihat terjadinya perubahan alam semesta yang luar biasa. Sebagian ulama merojikan pendapat yang kedua. Makanya Allah berfirman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawunaha. Wahai manusia, takutlah kepada Rabb kalian. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Yauma tarawunaha, hari di mana kalian akan melihatnya. Seakan-akan seluruh kita akan melihat dahsyatnya hari tersebut. Allah alam bisawab, mana yang lebih kuat? Kalau saya lebih condong pada pendapat kedua, bahwasanya semua akan menyaksikan. Semua akan menyaksikan, Bu. Karena Allah tatkala menyebut hari kiamat kepada orang-orang kafir musyrikin dan mereka sekarang sudah mati. Tidak lain untuk mengingatkan mereka, kalian akan berhadapan dengan hari ini. Sehingga hari kiamat akan dilihat oleh semua orang. Ya. Sehingga kalau begitu kita bawakan فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Tatkala ditiupkan sangkakala dengan tiupan sekali tiupan, ini adalah tiupan yang ketiga. Jadi setiap tiupan cuma sekali. Jadi bukan tun, enggak, sekali aja. Tut, langsung hancur. Tut, bunyi keras ya. Langsung bangkit. Bunyi keras lagi, bunyi keras mati semua, bunyi keras lagi, sekali tiupan saja maka semuanya apa? Bangkit ya. 3 kali tiupan dan setiap tiupan cuma hanya sekali tiupan. Kata Allah, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Subhanallah ya. Bumi dilepaskan dari pasaknya, diangkat berterbangan, kemudian dihancurkan, ditabrakkan dengan bumi, diangkat baru dihancurkan, turunkan ke bumi, hancur semuanya. Ya. Yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, katakanlah Rabbku akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Engkau akan lihat bumi datar, tidak ada gunung, tidak ada lagi lembah. Jadi bumi dicabut, ditabrakkan, dijatuhkan, hancur
ya kasiban mahila, seperti debu pasir yang hancur. Tidak lagi kokoh. Kalau kita lihat gunung-gunung yang ada di Arab, gunung-gunungnya gunung pasir, bukan gunung pasir, gunung batu, batu besar ditancapkan. Batu tadi akan hancur seperti debu pada hari kiamat kelak. Kata Allah, ya, subhanallah, kita saja gempa saja yang terjadi di bumi sungguh mengerikan, ya. Gempa, ya, sungguh mengerikan, ya. Apalagi gempa yang terjadi pada hari kiamat kelak. Kata Allah, fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari tersebut akan terjadilah hari kiamat. Al-waqi'ah juga salah satu dari nama hari kiamat. Al-waqi'ah artinya pasti terjadi. Al-waqi'ah telah terjadi. Tatkala hari kiamat, selain bumi dan gunung ditabrakan, kata Allah, wan syaqqatis sama'u, maka langit terbelah. Fahiya yauma idzin wahiyah. Maka dia pada hari tersebut langit dalam kondisi lemah. Kondisi langit, sebagaimana kalau kita kumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan langit pada hari kiamat kelak, maka yang pertama infitar, idza samaa'un fatarat. Ini kondisi langit pada hari kiamat. Infitar adalah awal-awal terbelah, mulai retak-retak langit, mulai terbelah langit. Kemudian semakin besar belahannya disebut dengan insyiqaq. Idza samaa'un syaqqat. Tatkala langit terbelah, belahannya sempurna. Setelah langit terbelah sempurna, maka fahiya yauma idzi wahiyah. Jadilah dia lemah. Lemah. Tadinya langit itu kokoh, kuat. Sangat kokoh, tidak ada yang bisa menembus langit. Begitu kokohnya sampai dia menahan benda-benda langit besar. Bukankah matahari di langit, bukankah bintang di langit, bukankah planet-planet berada di langit, semuanya ditahan oleh langit. Mereka semua ya hinggap di langit. Artinya langit sebagai tempat mereka. Betapa kuatnya langit tersebut. Namun pada hari kiamat, langit yang begitu kuat akhirnya jadi lemah. Tatkala terbelah, mulailah bintang-bintang, dia tidak bisa lagi menahan bintang-bintang. Bintang-bintang yang kokoh berjatuhan, lepas dari orbitnya. Langit tersebut menjadi lemah. Setelah mencapai pada tahapan lemah, baru kemudian tahapan berikutnya at-tayy, yaitu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-samawati matwiyatun bi yaminih. Maka langit pada hari tersebut belum. Sebelum itu ada namanya al-kasht, ya. Al-kasht itu wa idza samaa'u kushitat. Wa idza samaa'u kushitat. Tatkala langit dikasht itu dilepaskan dari bingkainya. Seakan-akan langit itu ada tempatnya, dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, dilepas. Setelah dilepas baru yauma natawis samaa'a katayyi sijil lil kutub, baru kemudian Allah lipat langit tersebut seperti melipat lembaran buku. Jadi urutan kondisi langit yang pertama apa? Enggak ada hadiahnya, ya. Yang pertama infitar, baru awal dari apa? Robek. Yang kedua al-insyiqaq, sempurna robeknya. Yang ketiga wahiyah, jadi apa? Lemah. Yang keempat setelah lemah maka dicabut dari bingkainya, tempatnya. Ya, seakan-akan ada bingkainya. Enggak ada bingkainya, tapi seakan-akan lepas dari bingkainya. Seperti al-kasht itu seperti seorang yang melepas kulit hewan dari dagingnya. Setelah itu baru yang kelima apa? Tayy, yaitu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti melipat lembaran-lembaran buku. Allah sebutkan di sini, "Wa ansyaqqatis samaa'u", langit terbelah, "fahiya yauma idzi wahiyah", maka langit pada hari tersebut menjadi lemah. Allah berkata, "Wal malaku ala arja'iha", maka malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Langit itu sangat luas, benda terluas yang bisa kita lihat sekarang ini adalah langit. Yang lebih besar di langit masih banyak. Ada namanya kursi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard, lebih luas lagi daripada langit. Kursi meliputi langit dan bumi. Yang lebih luas daripada kursi, arsy Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang bisa kita lihat sekarang yang paling luas adalah langit. Itu pun kita tidak tahu mana ujung dan mana pangkalnya. Tetapi ketahuilah langit tersebut ditinggali oleh para malaikat. Malaikat tinggal di langit. Pada hari tersebut kata Allah, "Wal malaku ala arja'iha". Malaikat seluruhnya berada di penghujung-penghujung langit. Di seluruh penjuru langit ada malaikat. Ya, mereka siap turun ke atas muka bumi. Kata Allah, "Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah". Maka pada hari tersebut ada 8 yang akan memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. 8 ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 8 malaikat, ada yang mengatakan 8.000 malaikat, ada yang mengatakan 8 baris malaikat. Arsy Allah yang begitu agung, yang sangat besar, ya. Kita tahu bahwasanya
sebagaimana dalam asar, dalam hadis bahwasanya tidaklah kursi dibandingkan dengan langit dan bumi, kecuali langit dan bumi seperti halaqah mulqat dilemparkan di sebuah padang, seperti cincin dilemparkan di padang. Ya. Itulah langit cincinnya, padang adalah kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kursi dibandingkan dengan arsy kecuali seperti itu pula. Artinya arsy itu sangat besar, ya, sangat besar. Dan pada hari tersebut arsy akan dipikul oleh 8 malaikat, apakah 8 malaikat atau 8.000 malaikat atau 8 baris malaikat, ya. Malaikat sangat besar memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, "Yauma idzin tu'radun, la takhfa minkum khafiyah." Maka pada hari tersebut kalian akan dihadapkan. Tu'radun di sini ahli tafsir mengatakan maksudnya yauma idzin tuhasabun. Kalian akan dihisab. Dipaparkan di hadapan Allah untuk dihisab, dihisab. Ya, karena proses hari kiamat setelah terjadi gempa yang dahsyat, perubahan alam semesta, maka bumi dirubah menjadi padang mahsyar. Ya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, bumi dirubah menjadi bumi yang lain, itu dimodifikasi oleh Allah menjadi padang mahsyar. Kemudian manusia dikumpulkan. Yu'radun alal mahsyar, dipaparkan di atas padang mahsyar, tetapi maksudnya adalah untuk apa? Dihisab. Dari situlah mereka berdiri di fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Di hari di mana satu hari seperti 50.000 tahun, mereka berdiri, tidak duduk, mereka berdiri untuk menunggu kedatangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah datang di fasil qada, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, datanglah Rabbmu dan malaikat bersaf-saf mengiringi kedatangan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian yauma idzin tu'radun. Maka pada hari tersebut kalian akan dihisab. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah dari kalian. Apa yang dimaksud dengan la takhfa minkum khafiyah? Tidak ada yang tersembunyi. Kata sebagian ahli tafsir, maksudnya seluruh amal yang selama ini kalian sembunyikan, kebaikan maupun keburukan, akan nampak pada hari tersebut. Karena Allah yang mengetahui zahir dan batin. Semua akan terbongkar. Jadi kalian selama ini tukhfi, engkau selama ini menyembunyikan, ada amal kebajikan yang kau sembunyikan, atau orang lain tidak tahu, akan dibongkar pada hari tersebut. Ada maksiat yang kau lakukan selama ini kau sembunyikan, tidak ada yang tahu, ya. Keluargamu enggak tahu, istrimu pun tidak tahu, anakmu pun tidak tahu, Allah akan bongkar pada hari tersebut. Ini salah satu makna. Ada yang mengatakan tidak ada yang tersembunyi karena kalian semua akan dipaparkan di tanah yang datar. Mau sembunyi di mana? Padang mahsyar itu tidak ada laisa fiha ma'lamun li ahad. Tidak ada suatu pun tanda-tanda di padang mahsyar. Tidak ada pohon, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada goa, tidak ada rumah, tidak ada pelakat. Semua datar sehingga siapa yang mau sembunyi? Enggak ada yang sembunyi. Semua kelihatan. Ada yang mengatakan tidak ada yang tersembunyi, artinya semua aurat akan terbuka. Semua aurat akan terbuka. Tidak ada yang bisa disembunyikan pada hari tersebut. Karena kata Nabi, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi hufatan, tidak pakai alas kaki, uratan, tidak berpakaian, gurlan, belum sunat, buhman, tidak membawa apa-apa. Sehingga tidak ada yang tersembunyi. Atau ada yang mengatakan tidak akan tersembunyi mana yang beriman, mana yang kafir. Semuanya akan ketahuan pada hari tersebut. Yauma idzin tu'radun ay yauma idzin tuhasabun la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun kondisi darimu yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah menghisab, maka Allah membagikan catatan amal. Dan disebutkan ini terjadi di Arasat Yaumul Qiyamah, itu di padang mahsyar. Maka manusia terbagi menjadi dua, yang menerima catatan amal dengan tangan kanan dan yang menerima catatan amal dengan tangan kiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amman utiya kitabahu bi yaminih." Adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, ini tanda dia baik, tanda dia berhasil, tanda dia lulus. Kalau kita boleh ibaratkan seperti orang menerima raport, menerima ijazah, maka diberikan ijazah tersebut, dia terima dengan tangan kanan. Maka tentu dia akan bangga. Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Maka dia pamerkan kepada kawan-kawannya. Kata dia, ha umqra'u kitabiyah. Seakan-akan dia berkata, khudhuh waqra'uh. Ambillah buku catatanku, lihat ijazahku.
lihat ijazahku, lihat rapotku, silakan baca, dia bangga. Itu hari yang sangat dia berbahagia karena dia menerima laporan hasil amal dia seumur hidupnya. Ini laporannya, nilainya. Maka dia bangga, dia mengatakan, "Ha'umuqra'u kitabiyah." Bacalah catatan amalku. Lihat situ ada berbaktinya kepada orang tua, ada salat malamnya, ada sedekahnya. Dia bangga, nilainya semua bagus. Lihatlah, bacalah. Kemudian dia berkata, "Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah." Di antara yang membuat dia berhasil mendapat nilai yang baik pada hari kiamat kelak, karena selama di dunia dia mengatakan, "Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah." Waktu saya di dunia, saya yakin saya akan bertemu dengan hari ini, yaumul hisab. Saya yakin saya akan diberi laporan tentang catatan amalku. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kata Allah, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai, kehidupan yang menyenangkan, kebahagiaan abadi, fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Kutufuha daniyah. Meskipun surga tersebut tinggi, tetapi buah-buahannya daniyah. Wa dhullilat kutufuha tadlila. Mudah diambil. Orang yang duduk bisa langsung petik buahnya, orang yang berdiri bisa ngambil buahnya, orang yang berbaring juga bisa ngambil apa? Buahnya. Ya Allah alam bagaimana caranya? Apakah tangkainya turun sendiri? Ya Allah alam ya. Yang jelas tidak ada yang susah di surga. Di surga tidak ada yang susah. Semuanya apa? Gampang. Bahkan buah saja mungkin kita lihat datang sendiri. Tit. Bidadari juga kita lihat langsung datang sendiri. Tit. Menghayal aja. Jadi tidak ada yang susah di akhirat, di surga. Yang susah cuma di dunia. Di dunia semuanya perlu perjuangan. Adapun di akhirat tidak ada namanya perjuangan. Semuanya tinggal menerima balasan. Semuanya adalah kebahagiaan, semuanya adalah kemudahan. Sampai buah-buah saja kalau mau diambil tinggal datang sendiri, tidak perlu Anda loncat, tidak perlu Anda manjat ya. Enggak perlu manjat-manjat di sana ya. Datang sendiri turun kutufuha daniyah, buah-buahnya datang tinggal dipetik, tinggal dimakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Makanlah dan minumlah ya dengan sedap, dengan bahagia. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amalan yang kalian lakukan di hari-hari yang telah lalu, yaitu di dunia. Ini dalil bahwasanya masuk surga dengan sebab amal soleh. Karena Allah mengatakan bima aslaftum, dengan sebab apa yang telah kalian lakukan fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang telah lalu di dunia. Jadi mengenai masuk surga, Allah menjadikan sebab untuk masuk surga. Sebab masuk surga adalah amal. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dalam ayat yang lain, masuklah kalian dalam surga karena amal kalian. Tetapi amal tersebut sebenarnya tidak pantas untuk bisa membayar surga. Oleh karenanya, amal itu bukan untuk bayar surga, tetapi amal merupakan sebab untuk mendatangkan rahmat Allah dan karunia-Nya sehingga Anda bisa masuk surga. Adapun Anda masuk surga bukan dengan amal Anda, bukan dengan membayar amal Anda. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidak seorang pun masuk surga dengan membayar amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Apakah kau juga demikian? Kata Nabi, saya pun tidak bisa masuk surga bukan karena amal saya, ya. Walakin an yataghammadani Allah bi rahmati. Tapi Allah telah memenuhi saya dengan rahmatnya. Jadi yang benar, terlalu banyak dalil Al-Qur'an maupun sunnah yang menunjukkan sebab masuk surga adalah amal soleh. Tetapi amal soleh itu bukan untuk membayar apa? Surga. Karena amal kita ini enggak ada bandingannya dengan surga yang kita dapatkan. Antum bayangkan kata Nabi SAW, raka'atul fajri khairu minad dunya wa fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh, itu berapa menit kita kerjakan? Coba ente salat 2 rakaat sebelum subuh berapa rakaat? Berapa menit? 2 menit? 1 menit? 2 menit? Ya. Sunnahnya kan dipercepat ya. Jangan sok lama-lama. Sunnahnya cepat. 3 menit. Itu kalau antum kerjakan dapat pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apakah 2 rakaat yang kita kerjakan setengah-setengah ngantuk itu pantas untuk mendapatkan dunia dan seisinya? Tidak pantas. Kalau jual beli ya enggak pantas. Masa cuma 2 rakaat dapat dunia dan seisinya? Enggak pantas. Oleh karenanya amal soleh itu bukan untuk membayar pahala. Enggak cukup. Antum sholat malam dapat bidadari. Sholat malam aja cuma sambil ngantuk-ngantuk ya, setengah-setengah jatuh. Kalau imamnya kelamaan sudah di belakang. Mau dapat bidadari enggak pernah ngomel, subhanallah. Ente imam lama sedikit ente ngomel di belakang.
Jadi apakah pantas salat malam kita untuk membayar bidadari yang abadi selama-lamanya, enggak pernah ngomel sekalipun? Enggak pantas amal kita. Maka amal kita ini bukan untuk bayar apa? Surga, tapi dia sebab untuk mendatangkan rahmat Allah bagi kita, sehingga dengan rahmat tersebut kita dapat apa? Surga. Oleh karenanya Allah menyebutkan amal soleh merupakan sebab masuk surga, tapi dia bukan untuk bayar apa? Bayar surga. Paham sini? Nah, dari situlah semakin banyak amal seseorang, semakin tinggi derajat surganya. Semakin tinggi kualitas kenikmatan yang akan dia dapatkan di surga. Maka tidak ada jalan lain sekarang kecuali kita perbanyak amal soleh. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada umur, ya, mumpung masih sehat, ya, mumpung masih ada rezeki, beramal soleh sebanyak-banyaknya. Ya. Al-yaum amalun bila hisab. Yang ada sekarang hanya amal, tidak ada hisabnya. Godan hisabun bila amal. Hari kiamat kelak yang ada cuma hisab, tidak ada lagi amal. Sudah tidak bisa beramal. Maka sungguh beruntung orang yang banyak beramal soleh di dalam kehidupannya di dunia. Kata Allah, kulu washrabu hani'an. Makanlah dan minumlah dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesedapan. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena kalian telah beramal soleh tatkala di dunia. Inilah golongan pertama yang mendapat raport, nilainya semuanya biru, semuanya keberhasilan. Maka dia pun bangga dengan raport tersebut. Bahkan dia pamerkan kepada kawan-kawannya. Dia mengatakan, ayo baca, ayo baca. Kita kalau misalnya lulus punya gelar doktor, dokter belum tentu masuk surga. Kalau ini jelas ini raport langsung bisa masukkan dalam apa? Surga. Adapun kita syahadat ijazah di dunia saja kita sudah banggakan, padahal tidak menunjukkan apa-apa. Apalagi seorang pada hari kiamat mendapatkan laporan kehidupannya, raport kehidupannya selama dia hidup, hasilnya ternyata dia lulus, maka betapa luar biasa kebahagiaannya. Kemudian Allah sebutkan yang kedua. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya ya dengan dari sebelah kirinya, maka ia berkata, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia sudah tahu, dia belum lihat isinya. Tetapi Allah sudah buat dia ingat tentang apa yang dia lakukan, ya. Kemudian dia tahu ini pertanda dia binasa karena kiri adalah tanda keburukan. Maka dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya aku tidak diberikan catatan amalku. Tidak ingin lihat. Tidak ingin lihat. Tapi kata Allah, ikra kitabak. Bacalah catatan amalmu. Terbuka dengan sendirinya. Dia akan baca. Dia mau tidak mau dia akan baca catatan apa? Amalnya untuk dihisab. Kemudian dia berkata, walam adri ma hisabiyah. Aku tidak tahu bagaimana hisabku. Dia tidak ingin dihisab. Tetapi tetap aja dihisab. Ya laitaha kanatil qadiyah. Maka tatkala itu dia berkata, seandainya aku mati tatkala ini. Dia ingin mati. Dia ingin selesai urusan. Subhanallah. Waktu di dunia, kematian adalah perkara yang sangat dia benci. Ketika di akhirat, kematian adalah cita-citanya, angan-angannya untuk mati. Karena dia tahu di balik hisab ini akan datang azab yang sangat panjang, yang tiada henti-hentinya dan abadi. Maka kematian yang sangat dia benci tatkala di dunia, hari itu dia sangat yatamannal maut, dia ingin mati tatkala itu. Ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya ya kematian itulah menyelesaikan segalanya, ingin mati. Tapi Allah tidak kasih mati. Kata dia, ma agna anni maliyah. Maka tidak manfaat kepadaku harta yang aku kumpulkan selama ini. Ya, dia dulu punya harta yang banyak, enggak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Hartanya sedikit pun tidak bisa menyelamatkan dia sama sekali. Karena selama di dunia dia berfoya-foya, dia tidak bersedekah, dia tidak berinfak, ya. Dia ingin kesenangan dunia, maksiat dengan hartanya. Ma'agna anni mali, hartaku tidak bermanfaat bagiku sama sekali. Halaka anni sultaniyah. Binasalah kekuasaanku telah hilang. Apa? Dia dulu presiden, dia dulu raja, dia dulu jenderal, dia dulu pejabat, dia dulu orang terkaya, enggak ada faedahnya jabatan yang dia miliki. Tidak ada faedahnya kekuasaan yang dia miliki. Pada waktu dia dibangkitkan, seluruh kekuasaannya dia tanggalkan. Yang jadi raja cuma Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Anal Malik, aina mulukul ard?" Aku adalah raja. Mana raja-raja dunia? Enggak ada yang berani menampakkan angkat kepalanya, enggak ada. Semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sadar tatkala itu, kata dia, "Halaka anni sultaniyah." Telah hilang kekuasaanku, tidak bermanfaat kekuasaanku sama sekali. Setelah itu kata Allah, "Khudhuhu faghullu." Maka peganglah dia, tangkaplah dia. Belenggulah tangannya ke lehernya. Ghullu itu begini.
di lehernya, tangannya ditaruh di lehernya, baru kemudian dibelenggu. Tsummal jahima sallu, kemudian masukkan dia ke dalam neraka Jahannam yang apinya menyala-nyala. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. 70 hasta di sini Allah alam apa? Hasta manusiakah? Para ulama mengatakan apakah hasta manusiakah atau hasta malaikatkah ataukah 70 ini adalah lambang dari suatu rantai yang sangat panjang? Fasluku, masukkan dia dalam rantai tersebut. Ada yang mengatakan kepalanya dimasukkan. Rantai itu kan adalah kumpulan halaqah-halaqah, lingkaran-lingkaran besi. Ada yang mengatakan kepalanya dimasukkan dalam lingkaran besi tersebut kemudian digeret. Ada yang mengatakan rantai tersebut dimasukkan dari mulutnya keluar di duburnya kemudian apa digeret. Ada yang mengatakan rantai tersebut dililit pada dia kemudian digeret. Rantai yang sangat panas kalau orang menyentuh tangannya langsung melebur ya. Saking panasnya rantai tersebut. Disebut oleh para tafsir dengan berbagai macam siksaan. Makna dari fasluku yaitu masukkan dia, lilitlah dia dengan rantai tersebut. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Inilah sebabnya kenapa dia disiksa. Dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dua sebab. Yang kedua, dia tidak pernah memotivasi orang untuk memberi makan kepada fakir miskin. Subhanallah. Dia tidak beriman dan dia tidak pernah berbuat baik kepada orang lain. Pelit yang membuat dia masuk neraka Jahannam. Oleh karenanya sifat pelit sifat buruk. Kalau tidak buruk, kenapa Allah mengkhususkan sifat ini yang membuat dia masuk neraka Jahannam? Dua, tidak beriman. Yang kedua, karena apa? Pelit. Oleh karena Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya tatkala menafsirkan ayat ini dia berkata, sumber kebahagiaan bagi manusia dua. Pertama ikhlas, yaitu iman kepada Allah. Yang kedua al-ihsan ilal ghair, berbuat baik kepada orang lain. Kalau Anda ingin bahagia, kumpulkanlah dua perkara ini. Anda beriman, yang melazimkan Anda ikhlas. Yang kedua, Anda berbuat baik kepada orang lain. Jika Anda mengumpulkan dua hal ini, ikhlas disertai membantu orang lain, berbuat baik sama orang lain, Anda akan menjadi orang yang paling bahagia. Sejauh mana ketinggian ikhlas Anda, sejauh mana bantuan Anda terhadap orang lain, sejauh itu pula Allah akan memberikan kebahagiaan kepada Anda. Dan dua perkara itu hilang dari orang ini. Dia tidak beriman, tidak ikhlas, dan dia pelit, tidak membantu orang lain. Ya, dia pelit, dia ngapain saya kasih harta saya sama orang yang susah payah cari adalah saya, ngapain dia merasakan nikmat yang sudah saya perjuangkan. Kata Allah, "Falaisa lahul yauma hahuna hamim." Maka pada hari tersebut tidak ada seorang teman pun baginya. Tidak ada temannya. Dulu dia kaya raya, punya bodyguard yang banyak, punya anak buah yang banyak, punya bawahan yang banyak, punya teman-teman dekat, semuanya tidak ada yang tolong dia. Enggak bisa nolong dia. Tidak ada yang bisa kasih syafaat sama dia. Ya. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada temannya sama sekali. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan baginya kecuali dari gislin. Gislin adalah cairan yang keluar dari tubuh penghuni neraka Jahannam. Apakah nanah ataukah darah, entah muntahnya, entah apanya, pokoknya cairan yang busuk dan mengumpulkan tiga sifat kata para ulama. Gislin cairan yang mengumpulkan tiga sifat. Yang pertama, sangat syadidatul hararah, sangat panas. Cairan tersebut sangat panas. Yang kedua, ya, sangat bau, ya. Yang ketiga, sangat tidak enak. Syadidatul mararah, ya. Syadidatul raihah. Tiga ini. Sangat panas, sangat bau, dan sangat tidak enak. Ya, nanah di dunia aja kita jijik lihat nanah, apalagi jadi makanan minuman pada hari kiamat kelak. Inilah minuman mereka, inilah makanan mereka. Wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali gislin. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang pendosa. Kecuali orang-orang pendosa. Allah tidak mengatakan al-mukhti'un. Kalau al-mukhti'un bisa jadi salah tidak sengaja. Kalau al-khati'un salah dengan sengaja. Setelah Allah berfirman, "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun." Maka sungguh aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan apa yang kalian tidak lihat. Kata para ulama, Allah bersumpah dengan seluruhnya. Karena perkara di dunia ini cuma dua, ada yang kita lihat, ada yang tidak kita lihat. Ada yang kita lihat seperti rembulan, matahari, bumi, siang, malam. Ada yang tidak kita lihat seperti malaikat, seperti jin, seperti banyak hal yang tidak kita lihat. Allah bersumpah dengan seluruhnya.
Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Yaitu Allah bersumpah dengan apa yang kalian lihat dari hal-hal yang berhak untuk dijadikan sumpah, dan Allah bersumpah dengan hal yang tidak kalian lihat yang berhak untuk dijadikan sumpah, seperti malaikat. Allah bersumpah dengan malaikat. Allah menekankan innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Ada yang mengatakan Muhammad, ada yang mengatakan Jibril. Dan kalimat kata Rasul menunjukkan utusan, artinya utusan ini membawa perkataan yang mengutusnya. Paham? Muhammad dikatakan Rasul, Jibril dikatakan Rasul. Tugas Rasul itu apa? Utusan. Membawa perintah dari yang mengutusnya. Jadi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh utusan Allah. Apakah malaikat Jibril ataukah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia? Wa ma huwa biqauli syair. Sungguhnya Al-Quran bukanlah perkataan penyair. Dan bukan, antum kalau lihat Al-Quran bukan syair. Syair caranya berbeda. Ya. Ada qawafinya, ada aturannya, ada ketukannya, itu syair. Adapun Al-Quran tidak demikian. Al-Quran bukan syair. Subhanallah, ya. Orang baca nazar, baca tulisan, susah untuk menyentuh hati, enak dibaca, kecuali Al-Quran. Al-Quran itu bukan syair, tapi kalau dibaca enak. Banyak kan orang kalau mau enak baca, harus baca apa? Syair. Al-Quran tidak. Bukan syair, tapi bisa dilakukan, bisa enak didengar. Al-Quranul Karim. Wa ma huwa biqauli syair. Ini bukan perkataan penyair. Qalilan ma tu'minun. Dan hanya sedikit dari kalian yang beriman, wahai orang-orang kafir Quraisy. Hanya sedikit kalian yang beriman. Wala biqauli kahin. Dan ini juga bukan perkataan dukun, bukan mantra-mantra. Mana mantra-mantra? Ya, mantra-mantra, ya, macam-macam. Simsalabim, abrakadabra, ya. Syirik semua perkataannya itu, ya. Tidak ada. Tidak sama dengan Al-Quran. Qalilan ma tadhakkarun. Hanya sedikit dari kalian yang mengambil pelajaran. Tanzilum min rabbil alamin. Penekanan. Sungguhnya Al-Quran itu turun dari Rabbil Alamin, dari penguasa alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan manusia dan jin, yang menciptakan kalian wahai orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Allah tekankan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Seandainya Muhammad itu membuat-buat suatu perkataan atas nama kami sedikit saja, ya, la akhadnahu minhu bil yamin. Maka kami akan menangkapnya, menyiksanya dengan tangan kanan kami, yaitu kami akan menyiksa dia dengan hebat. Tsumma laqata'na minhul watin, dan kami akan potong urat nadinya. Bayangkan. Seandainya Muhammad, dan Muhammad tidak akan melakukan demikian, tapi Allah ingatkan. Ini bukan perkataan Muhammad. Kalau ini karangan Muhammad, sedikit saja Muhammad ngarang-ngarang, Allah bilang begini padahal tidak. Ini dosa besar orang yang menisbahkan suatu kepada Allah ternyata bukan firman Allah. Bukan syariat Allah. Hati-hati. Ya, wa antaqulu Allahi ma la ta'lamun. Di antara dosa besar adalah berkata sama Allah yang kalian tidak ketahui. Asal ngomong tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagi sekarang bahaya, banyak orang berani bicara tentang agama tanpa dalil. Agama dengan perasaannya, agama dengan ya akalnya, ya. Kata Allah, seandainya Muhammad mengadang-adakan, mengarang dan mengatakan dari Al-Qur'an, "Tsumma laqata'na minhul watin," kami akan potong urat tali jantungnya. Ada urat di jantung akan dilepas oleh Allah, maka matilah Muhammad. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Dan sekali-sekali tidak seorang pun dari kalian yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi tersebut. Ancaman. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang yang bertakwa. Pelajaran bagi orang bertakwa. Ini makanya kita di antara kekurangan kita kurang perhatian dengan isi Al-Quran. Sekarang alhamdulillah kita melihat sahwah, perkembangan luar biasa. Betapa banyak orang semangat hafal Al-Quran, anak kecil. Tapi yang itu sarana, yang paling penting adalah bagaimana memahami isi apa? Al-Quran. Karena Al-Quran itu hanya bisa menjadi pelajaran kalau kita pahami maknanya. Ya, kalau sekedar dibaca tanpa dia pahami maknanya, maka belum. Itu baru tahapan. Tahapan yang sangat bagus. Tapi harus dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Anak-anak kita semangatkan untuk hafal Quran. Ya, bukan untuk dibangga-banggakan, tapi agar dia setelah itu belajar apa? Bahasa Arab, kemudian dia memahami isi kandungan Al-Quran. Wa inna lala'alamu anna minkum mukadzibin. Dan sungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwasanya di antara kalian ada yang mendustakan. Padahal Al-Quran begitu kuat dalilnya, begitu jelas ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap saja kata Allah, pasti ada di antara kalian yang mendustakan apa? Al-Quran. Kalau orang-orang Quraisy saja yang ngerti bahasa Arab, mereka
tahu tentang balaghah Al-Quran, mereka tetap mendustakan Al-Quran, bagaimana dengan orang yang tidak tahu bahasa Arab? Sehingga begitu banyak manusia di atas muka bumi ini yang mereka mendustakan apa? Al-Quran. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Sungguhnya Al-Quran itu adalah penyesalan bagi orang-orang kafir. Ada yang mengatakan orang kafir tatkala mereka di akhirat mereka tahu agungnya Al-Quran, mereka tahu betapa besar pahala orang yang mengamalkan Al-Quran, maka mereka menyesal. Kenapa dahulu mereka tidak beriman dengan Al-Quran? Mereka tahu betapa pahala besar bagi orang yang baca Al-Quran, bagi orang yang mengamalkan Al-Quran, sehingga mereka pun menyesal pada hari tersebut. Wa innahu lahaqqul yakin. Dan sungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar haqqul yakin. Al-yakin ada 3 kata para ulama. Yang pertama namanya ilmul yakin, yang kedua namanya ainul yakin, yang ketiga namanya haqqul yakin. Yang pertama ilmul yakin yaitu keyakinan yang diperoleh dengan khabar. Kita mendengar kabar dari orang sikoh 5 orang kabarkan, orang terpercaya kabarkan, maka kita yakin. Karena kita mendengar kabar itu namanya ilmul yakin. Keyakinan yang diperoleh dengan ilmu. Yang disebut dengan ainul yakin yaitu keyakinan yang diperoleh dengan melihat. Kita mengatakan si fulan sudah hadir. Kenapa? Saya yakin, saya lihat dia kok hadir. Saya lihat langsung. Itu namanya ainul yakin. Tingkat yang paling tinggi namanya haqqul yakin. Haqqul yakin itu keyakinan yang diperoleh dengan mubasyarah, dengan dzauq, dengan perasaan, dengan menyentuh, dengan langsung. Seperti tatkala kita lihat kopi, kita yakin ini kopi. Begitu kita minum, benar ini kopi. Bukan cuma sekedar ainul yakin, tapi sudah kita apa? Rasakan. Nah, Al-Quran disifati dengan haqqul yakin. Seharusnya kalau orang baca Al-Quran, melantunkan Al-Quran, membaca isinya, mempelajari kisah-kisahnya, maka dia akan sampai pada keyakinan, bukan cuma ilmu yakin, bukan cuma ainul yakin, tapi dia akan sampai pada haqqul yakin. Semakin orang belajar Al-Quran, dia semakin yakin dengan agama ini. Agama ini agama yang luar biasa. Yakin dengan ada Rabbul Alamin. Yang jelas dia harus pelajari Al-Quran. Dia buka rahasia-rahasia Al-Quran yang disebut oleh para ahli tafsir. Kata Allah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Ada yang mengatakan salatlah, ada yang mengatakan sucikanlah Allah dari keburukan-keburukan, uyub wa naqais, karena Allah maha sempurna. Karena kata tasbih itu secara bahasa Arab artinya dari ibad. Itu menjauhkan Allah dari an-naqais wal uyub. Itu namanya tasbih. Bahwasanya kalau kita mengatakan subhanah, yaitu ya Allah maha suci engkau jauh dari segala kekurangan, engkau jauh dari segala aib, dari segala cacat, engkau maha sempurna dalam segala sifat-sifatmu. Demikian para hadirin, sudah selesai suratnya. Alhamdulillah. Ya, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ustaz, apakah ada kemungkinan bagi orang yang menerima kitab dengan tangan kiri akan diampuni oleh Allah atau mendapat syafaat? Wallahu a'lam bishawab. Ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran tentang orang menerima dengan tangan kiri, kebanyakan tentang orang-orang kafir. Allah sebut tentang orang-orang kafir, orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman. Saya tidak tahu pelaku maksiat mereka menerima catatan amal bagaimana. Ya. Allah sebutkan cuma 2 model. Yang pertama orang penghuni surga, yang kedua penghuni neraka Jahannam. Jadi kalau orang sudah menerima dengan tangan kiri, yang Allah sebut dalam Al-Quran, pasti masuk apa? Neraka. Nah, pelaku maksiat Allah alam bagaimana cara mereka menerima catatan amal. Ya. Yang jelas, yang dalam Al-Quran, semua yang menerima catatan amal dengan kiri, semuanya dalam neraka Jahannam. Saya pernah mendengar bahwa tidak ada perkataan Nabi tentang perkara gaib seperti kiamat yang tidak ada atau tidak tertulis di Al-Quran. Apakah benar bahwa hadis yang mengatakan bahwa Nabi membicarakan hal gaib yang tidak ada di Al-Quran itu merupakan hadis palsu? Seandainya sahih, kenapa tidak tertulis dalam Al-Quran? Banyak hal gaib banyak perkara yang tidak dituliskan dalam apa? Al-Quran. Makanya Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah maka ambillah. Dan di antaranya Nabi mengabarkan sebagian hal-hal yang gaib. Ya. Meskipun tidak tercantum dalam Al-Qur'an, ya. Banyak hal-hal gaib Nabi kabarkan, banyak penjelasan yang Nabi jelaskan yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an karena Nabi fungsinya adalah menjelaskan isi Al-Qur'an. Maka tidak mungkin seorang bisa sempurna
mempelajari Islam kecuali menggabungkan dua sumber hukum, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya. Apa maksud hikmah malaikat menjunjung ars padahal tanpa malaikat Allah sanggup? Allah Subhanahu wa taala sanggup melakukan semuanya, tapi Allah menunjukkan kepada manusia bagaimana banyaknya pasukan Allah meskipun Allah tidak butuh dengan mereka, ya. Sebagaimana Allah membuat sebab-sebab, ya. Bahwasanya banyak malaikat yang beribadah kepada Allah meskipun Allah tidak butuh dengan ibadah mereka. Kalau kalian tidak tunduk, sungguhnya banyak malaikat yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah bisa ciptakan antum semua tanpa ayah dan ibu. Sebagaimana Allah ciptakan Nabi apa? Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Tetapi Allah punya hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Ya, dengan adanya ayah dan ibu, adanya namanya pernikahan, ada namanya cinta, ya, ada namanya jomblo, ada namanya baru kemudian ada namanya anak, ada namanya kasih sayang orang tua dan anak. Ini semua ada hikmah yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, Allah mampu dalam sekejap. Tapi kata para ulama, Allah ingin memperlihatkan proses kepada malaikat agar mereka tahu agungnya, dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah bisa ciptakan antum langsung tiba-tiba besar, ya. Tanpa melalui kecil. Tapi ada hikmah, Allah ingin tahu bagaimana orang tua sayang kepada anaknya masih kecil, bagaimana imut-imutnya antum waktu kecil. Kalau tiba-tiba besar jenggotan kumisan, Allah bisa memegang langit, arsy tanpa ada malaikat. Tapi Allah ingin demikian. Allah ingin melihat bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan sebagian sebab-sebab. Itu pun semuanya yang kasih kekuatan juga kepada malaikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disangka bahwasanya Allah butuh kepada malaikat, tidak, ya. Tapi Allah memang menciptakan junud, pasukan-pasukan Allah agar diketahui bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana hukum memejamkan mata untuk meresapi ayat yang kita tahu arti dan maknanya pada saat salat? Karena biasanya saya lebih khusyuk dan merasakan kenikmatan saat memejamkan mata, tapi hanya pada saat dibacakan. Selebihnya tetap dibuka mengarah ke tempat sujud. Mengenai salat, hukumnya sunnahnya adalah membuka mata. Nabi SAW salat dengan tidak memejamkan mata. Para sahabat juga salat tidak dengan memejamkan mata. Bahkan para sahabat terkadang melihat gerakan jenggot Nabi SAW. Para sahabat melihat gerakan salat Nabi SAW. Nabi terkadang salat di atas mimbar supaya dilihat oleh para sahabat. Berarti para sahabat salatnya tidak memejamkan apa? Mata. Kita memejamkan mata, kalau kita tidak bisa khusyuk dengan melihat, kita latih diri kita agar bisa khusyuk sesuai dengan sunnah. Kecuali ada sebab-sebab tertentu, misalnya kalau kita lagi buka mata ternyata ada ribut di depan, anak kecil dari sana dari sini, kita merasa terganggu, tidak apa-apa, tatkala itu tutup mata. Tapi kalau enggak ada sebab, maka kita berusaha tidak memejamkan apa? Mata, karena sunnahnya tidak memejamkan mata. Kecuali ada sebab tertentu, kita merasa terganggu, misalnya ada gambar-gambar tertentu atau ada gerakan-gerakan tertentu, kita tutup mata tidak mengapa dalam rangka menolak gangguan tersebut. Dijelaskan ada kaum yang akan menerima kitabnya dengan tangan kirinya. Kemudian dalam surat Al-Insyiqaq dijelaskan bahwa terdapat kaum yang diberikan kitab melalui belakang punggungnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Apakah terdapat perbedaan antara kedua kaum tersebut atau sama saja? Para ulama mengatakan dua kaum tersebut sama saja. Ya. Amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang menerima catatan dari belakangnya. Dalam ayat ini wa amma man utiya kitabahu bishimali, menerima dengan kirinya. Ada yang mengatakan mereka menjamakkan, ada yang mengatakan dia terima begini. Ya. Ada yang mengatakan tangannya tembus ke belakang, tembus dada kemudian ke belakang menerima catatan amalnya. Ya. Ada yang mengatakan dia pegang kemudian dia balik ke belakang, kiri kali dia balik ke belakang. Intinya ini dua kaum yang sama, ya. Adapun kaifiyahnya bagaimana? Allah alam, ya. Tapi ini dua kaum yang sama. Sama-sama masuk neraka. Dari akhwat.
Bolehkah kita mengidam-idamkan kematian ketika berada di dunia karena merasa dunia merupakan penjara dan ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita memang merasa berat, merasa kehidupan sulit menghadapi fitnah di hadapan kita, kita boleh berdoa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Kita bilang, ya Allah, hidupkanlah aku jika memang kehidupan baik bagiku, dan matikanlah aku jika memang wafat baik bagiku. Kita tidak tahu mana yang lebih baik bagi kita. Bisa jadi dengan kita mati, kita bebas dari berbagai macam fitnah. Ya, makanya dalam hadis Nabi SAW pernah datang kepada Ahlul Baqi dan mengatakan, intinya makna hadis, kalian beruntung, sekarang timbul fitnah yang sudah banyak, sementara kalian sudah meninggal dunia. Dan bisa jadi kalau kita hidup, ternyata kita lebih banyak beramal soleh, lebih banyak punya tabungan untuk akhirat, sehingga surga bisa menjadi lebih tinggi. Maka serahkan kepada Allah. Ya, seorang tidak berharap kematian, ya, tetapi kalau memang dia merasa berat, takut fitnah di hadapan dia, sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang Imam Al-Bukhari, waktu dia difitnah dengan fitnah yang luar biasa, dia minta untuk segera meninggal dunia. Ya. Tetapi hukum asalnya kita tidak minta mati. Ya. Kecuali kita khawatir tentang suatu, itu pun kita kembalikan kepada Allah. Kita mengatakan, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika memang kematian lebih baik bagiku. Ustaz, orang tua saya sholat 5 waktu, alhamdulillah. Rajin membantu orang lain, tapi beliau enggak pernah baca Al-Quran. Bila diingatkan jawabannya iya, iya saja. Beliau tidak bisa mengaji. Ya itu sebabnya tidak bisa mengaji. Gimana suruh baca ma'ana biqari? Aku tidak bisa baca. Iqra ma'ana biqari. Ajari dulu biar bisa baca ngaji. Dia enggak bisa ngaji, suruh ngaji. Bila dibilang untuk baca terjemahnya, beliau pun tidak mau, dan beliau suka sekali mendatangi paranormal lain yang bahaya, yang beritahu hal gaib tentang sakitnya dan lain-lain. Apa orang tua saya bisa masuk surga dengan amalan salatnya dan berbuat baik dengan orang-orang saja? Ini urusan Allah, masalah surga neraka, tapi tugas Anda sebagai anak yang berbakti terus menasihati orang tua. Nasihati bahwasanya dukun itu tidak boleh. Ya, sampaikan dalil Rasul kita bersabda, sampaikan dengan dalil, sampaikan dengan logika, sampaikan semuanya. Bilang ayah, dukun itu ngawur, bilang aja. Dukun itu enggak benar, ya. Kalau dukun bisa menyembuhkan penyakit, rumah sakit tutup semuanya, ya. Ini dukun aja sakit. Semuanya sampaikan dengan nakli dan akli, dengan dalil nakal, dengan hadis Nabi, dengan ayat Al-Quran. Hafalkan ayatnya, sampaikan kepada orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran, Tuhan pencipta alam, Tuhan pencipta dukun berfirman. Rasulullah SAW bersabda. Kemudian sampaikan terus sampaikan sambil berdoa kepada Allah agar orang tua dapat apa? Hidayah. Ya. Kita sudah berusaha, selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita dizalimi oleh orang kafir, bisakah kita minta keadilan kepada Allah sementara mereka tidak mempunyai pahala? Minta saja, karena dua kemungkinan, kalau dia tidak punya pahala, dosa kita dilemparkan kepada dia. Wa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidat min sayyiatihim faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kalau orang yang menzalimi kita punya kebaikan, kita akan diberi kebaikannya. Kalau dia tidak punya kebaikan, dosa kita yang kita offer kepada dia. Bagaimana hukum seorang yang dahulu jahil, tidak berpengetahuan, sehingga tidak melakukan zakat mal? Apakah perlu menghitung dan melakukan zakat mal yang terdahulu? Untuk lebih hati-hati, antum tanya di Halo Ustaz, tanya ke Ustaz Irwandi atau Ustaz Musyafa atau Ustaz Anas, ya. Saya ada jawaban di kepala, tapi saya tidak yakin dengan jawaban saya. Tanyakan kepada mereka yang lebih paham. Ustaz, pada saat diberikannya catatan amal, apakah orang lain juga menyaksikan catatan amal kita, termasuk dosa-dosa yang sudah kita bertobat atasnya? Dan apakah amal soleh yang sudah dihapus karena maksiat tidak dihitung lagi meskipun sudah bertobat atas maksiat menghapus amal soleh tersebut? Dalam hadis-hadis ada yang menunjukkan orang-orang dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
artinya dibongkar oleh Allah, dipermalukan di hadapan khalayak, orang-orang para pelaku maksiat. Dan juga ada hadis-hadis menunjukkan orang-orang soleh ditenarkan oleh Allah di hari kiamat kelak, ditunjukkan, ya, seperti sahibul bitaqah, yusahu birojulin, diteriakan, dipanggil seorang dari umat Muhammad SAW di hadapan khalayak. Allah ingin, dan ada sebagian hadis menunjukkan orang-orang soleh, Allah hanya antara Allah dengan dia, ya, hanya Allah dengan dia, didatangkan di hadapan Allah, kemudian dihisab, ya, dan Allah tidak ada yang lihat kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, ya. Demikian hadis-hadis yang saya dapatkan. Ada sebagian orang yang dibongkar, ada sebagian orang yang disembunyikan. Tetapi kalau orang-orang saleh hukum asalnya Allah tidak bongkar di hadapan khalayak. Antara Allah dengan apa? Dengan dia. Ya, Allah sebutkan dosa-dosanya, kemudian dia ingat, kemudian Allah mengatakan waqad satartuha fid dunya, satartuha 'alaika fid dunya. Di dunia dulu aku tutupi dosa-dosamu dan sekarang saya ampuni dosa-dosa tersebut. Ya. Apakah semua amal baik kita akan apakah tadi kalau seorang sudah bertobat dosanya masih diperlihatkan? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tetap diperlihatkan dan sebagian ulama mengatakan tidak diperlihatkan lagi. Ini pembahasannya sebagaimana disebut oleh Syekh Saleh As-Sindi hafizahullah taala dalam kitabnya Al-Hasanat dan Wasayyi'at, ya. Dia bahas bagus masalah ini dan kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya dosa yang sudah kita bertobat tetap diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana jika dahulu kita pernah berbuat zalim kepada orang? Kita sudah minta maaf, namun dia tidak memaafkan. Apakah kelak semua amal baik kita akan diambil olehnya? Sedangkan saya sudah mohon maaf dan taubat nasuha. Ya ikhwan, makanya antum hati-hati, jangan bikin masalah sama orang. Karena kalau antum berbuat zalim sama orang, antum melanggar dua hak. Pertama hak Allah, yang kedua hak orang tersebut. Kalau antum bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Hak Allah, Allah jatuhkan, gak ada masalah. Dan hukum asal Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi orang tersebut belum tentu. Orang tersebut belum tentu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan tentang orang yang membunuh orang lain. Kalau seorang membunuh orang lain, si A membunuh si B, maka si A telah melanggar tiga hak. Pertama hak Allah, Allah larang untuk membunuh orang lain. Yang kedua hak orang yang terbunuh si B, dan yang ketiga hak para wali si B. Ya. Para wali si B. Dan kalau seorang itu bertobat kepada Allah, dia menyesali perbuatannya, maka hak Allah Allah gugurkan. Tinggal dua hak. Hak orang mati tersebut dengan hak para walinya. Kalau ternyata dia kemudian dimaafkan oleh para walinya, mungkin dia kasih uang, dia bayar agar dimaafkan, maka hak para wali sudah selesai. Tinggal hak orang mati yang dia bunuh tersebut. Dia mau tanya, kau maafkan saya atau tidak? Dia mati. Kalau mau tahu kita mati bareng, baru ketahuan nanti. Ya ketahuan. Nah, ini bagaimana nasib? Apakah dia akan diampuni? Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membahas masalah ini mengatakan, hukum asalnya seorang berhak meminta haknya pada hari kiamat kelak. Tetapi jika seorang benar-benar bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan dia sudah berusaha untuk bertobat, berusaha dengan semaksimal mungkin, maka asalnya Allah tetap mengampuni. Allah akan menanggung hak orang yang dia bunuh tersebut. Maka saya katakan, Anda sekarang bikin masalah sama orang, yang harus Anda lakukan adalah minta maaf kepada dia dengan semaksimal mungkin. Anda datang kepada dia, Anda kasih hadiah sama dia. Ya. Kalau dia tidak terima, Anda kasih hadiah sama anaknya. Semaksimal mungkin Anda mampu. Kalau tetap dia tidak maafkan sampai dia meninggal dunia, atau Anda meninggal dunia, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan Anda menggampangkan. Saya sudah minta maaf kok. Minta maaf lewat WA. Subhanallah. Minta maaf gratisan. Ya akhi. Sebagian orang salah kemudian dia minta maaf dengan, kalau saya punya salah maafin ya. Ente punya salah atau tidak? Mau minta maaf saja masih sombong. Kalau saya punya salah, sudah tahu jelas punya salah masih bilang kalau saya punya salah. Gimana orang tersebut mau merasa terhormat? Ente coba datang sama dia, ketuk pintunya, diusir, datang lagi. Lama-lama dia iba. Anda menangis di hadapan dia, minta maaf. Karena masalahnya tidak gampang, masalah hari akhirat. Pahala Anda yang Anda baca Quran, sholat diambil oleh orang tersebut. Makanya jangan cari masalah sama orang lain. Jaga lisan. Jaga tulisan, jaga komentar, jaga status ya. Jangan asal nulis.
Bisa jadi Anda menzalimi banyak orang. Betapa banyak status dikeluarkan menzalimi, menyakiti ribuan orang, menyakiti jutaan orang. Hari kiamat repot nanti orang seperti ini. Ya. Maka hati-hati, seorang jangan meninggal dalam kondisi menzalimi orang lain. Tapi kalau dia sudah berusaha minta maaf semaksimal mungkin, tidak dimaafkan, serahkan kepada Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak tersebar di tempat saya melalui beberapa dosen bahwa banyak mereka yang menentang mendustakan Al-Quran sebab yang terkandung di dalamnya hanya pantas untuk kaum Arab pada saat itu. Mereka menganggap tidak cocok dengan lingkungan mereka. Bagaimana menurut Ustaz? Ini kita merasa cocok nggak dengan Al-Quran? Kalau nggak cocok terhadap orang-orang yang stres gitu, biarin aja. Kita cocok Al-Quran, cocok. Kita bahagia dengan Al-Quran. Hadis-hadis Nabi cocok. Mereka orang liberal, mereka mengatakan, lihat Al-Quran, itu hanya cocok untuk 1400 tahun yang lalu. Sekarang sudah perlu tidak cocok dengan realita zaman sekarang. Coba buktinya, Allah sebutkan tentang surga. Surga isinya apa? Isinya adalah kebun-kebun, taman-taman, sungai-sungai. Ya, bidadari-bidadari. Itu hanya cocok untuk Arab Badui zaman dahulu. Ini kedustaan. Ya akhi, sampai sekarang orang-orang kaya pergi ke puncak, ya tidak? Cari taman-taman. Sampai sekarang orang-orang yang super kaya pengen lihat sungai yang indah. Apalagi bidadari. Ternyata di sungai tersebut banyak bidadari mandi. Gimana orang enggak senang? Jadi ini kedustaan. Sampai sekarang nufus majbulah, jiwa itu senang untuk melihat yang hijau-hijau, yang indah-indah. Sampai sekarang, di tahun 2019 ini. Kemudian mereka mengatakan hanya orang Badui yang suka begitu. Sampai sekarang orang suka dengan demikian. Orang-orang Eropa coba datang jauh-jauh. Saya pernah satu pesawat sama orang dari mana? Dari Swedia. Waktu saya ke Papua. Subhanallah. Saya duduk sama dia. Saya tanya, bahasa seadanya. Jangan antum kira saya bahasa Inggris. Intinya saya tanya mau ke mana. Dia entah paham nggak paham. Intinya dia bilang dia mau ke Raja Ampat. Subhanallah. Dia bilang saya sudah berapa puluh jam naik pesawat. Bayangkan dari kota yang sangat mewah pergi ke Papua untuk melihat apa? Melihat pantai. Hanya orang liberal saja yang bahlul, yang tidak suka dengan pantai, ya. Yang tidak suka dengan kebun-kebun. Ya. Mereka bahlul, fitrah mereka sudah berubah, ya tidak. Maka jangan dengar perkataan mereka, jangan dengar perkataan mereka. Kalau tidak cocok dengan mereka, wajar. Mereka cocoknya homoseksual halal, itu baru cocok bagi mereka. Itu baru sesuai dengan fitrah mereka. Homoseksual apa? Halal. Perempuan boleh menceraikan suaminya. Itu baru cocok syariatnya buat mereka. Bisa baca syariat yang hendaknya dirubah. Di antaranya bukan cuma suami yang boleh mencerai istri. Istri juga boleh mencerai apa? Suami. Bahkan kalau suami dicerai istri, maka suami punya masa iddah juga. Subhanallah. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya khiyente majnun, masa idah mau tunggu apa laki-laki? Kalau perempuan boleh cerai suaminya, sehari dia ceraikan kita 3 kali. Sedikit-sedikit, mas, saya cerai kamu, subhanallah. Itulah, itu yang cocok syariat buat orang apa? Liberal. Al-Quran enggak cocok, ya memang enggak cocok karena hawa nafsu mereka. Cocoknya syariat yang menyimpang, homoseksual halal, dan yang lainnya. Itu yang cocok bagi mereka. Baik, demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan nanti malam dengan tafsir surat Al-Jin. Udah hadiah. Baik, siapa yang bisa jawab pertanyaan pertama? Sebutkan tahapan langit pada hari kiamat kelak. Ya, berdiri. Hah? Yang jomblo enggak boleh. Yang jomblo enggak boleh. Ente jomblo enggak? Ya sudah. Sebutkan tahapan langit pada hari kiamat. 5 tahapan. Ada yang bisa jawab? Jomblo bukan? Enggak jomblo? Berdiri coba. Sebutkan nama. Sejak kapan terlepas dari belenggu jomblo? Umur? 24. Sejak kapan menikah? April kemarin? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, sebutkan 5 tahapan langit. Robek. Yang kedua? Robek besar. Yang ketiga? Enggak.
Yang ketiga, sama itu robek juga. Terbelah itu robek. Bahasa Indonesia yang lain namanya robek. Yang ketiga, diam. Jangan dikasih tahu, diam. Ulang, robek sempurna, sudah benar. Yang ketiga, lemah. Yang keempat, dilepas. Yang kelima, Masya Allah, silakan. Fadal. Silakan yang mana? Oke, Masya Allah. Allah barik. Pertanyaan kedua. Siapa yang bisa sebutkan tafsir dari wa amma samudu fa uhliku bitaghiyah. Kenapa disebut dengan at-taghiyah? Adapun kaum Samud, mereka dibinasakan dengan at-taghiyah. Ada dua pendapat. Jomblo bukan? Jomblo, jangan. Selain jomblo. Kita tidak ingin Banjarmasin dikuasai jomblo. Silakan berdiri ya. Berdiri. Silakan. Salam telah berkata. Dia bawa bukti punya anak. Sudah buktinya duduk aja nama. Yang pertama, melampaui batas suaranya. Yang kedua, onta. Masya Allah, jazakumullah. Fadal. Salam, silakan. Yang mana? Bingung. Saya pilihkan. Oh, ini aja bukunya Ustaz Yazid, insyaallah. Baik. Baik. Milih buku saja bingung. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang bisa sebutkan 3 sifat dari Gislin? Silakan. Yang di luar angkat tangan. Jomblo bukan? Alhamdulillah, silakan. Yang pertama? Iya, sangat bau. Yang kedua, raihah. Yang kedua, sangat tidak. Yang ketiga, lihat aja. Nah, yang ketiga apa? Sangat panas, Masya Allah. Silakan, fadal. Masya Allah. Akhwat. Taib, yang akhwat. Silakan pilih. Ada mic-nya? Enggak ada mic-nya. Allah barik. Terus gimana jawabnya? Enggak ada ya? Iya. Ada. Taib. Akhwat, sebutkan 3 sifat angin yang menghabiskan kaum Ad. 3 sifat angin. Sor. Angkat tangan, terus panitia tunjuk. Jawab. Ingat ya, sifat angin, bukan sifat suami anti ya, sifat angin. Syadid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, angin yang sangat dingin. Yang kedua? 2, angin yang mengeluarkan suara yang bising dan keras. Yang ketiga? 3, angin yang sangat kencang bisa mencabut manusia. Masya Allah, jazakillah khairan. Pilih yang mana? Ensiklopedia bid'ah atau fikih salat? Ya. Yang ini aja ya. Oh ya udah ya, enggak apa-apa. Yang ini ya? Enggak ya. Jazakallah. Baik, pertanyaan kedua buat ibu-ibu pula. Siapa yang bisa jelaskan firman Allah, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah? Kalian makan dan minum karena perbuatan kalian selama di dunia. Coba tadi saya jelaskan tentang ayat ini, apa maksudnya? Siapa yang bisa jawab? Ibu-ibu.
Ulangi pertanyaannya Ustaz. Ulangi. Saya ulangi, Allah berfirman, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Makanlah dan minumlah kalian di surga karena amal soleh kalian selama di dunia. Saya tadi berbicara tentang karena amal soleh kalian selama di dunia. Saya jelaskan maksudnya begini. Apa penjelasan saya? Tunggu ya. Saya tunggu apa? Emang kita laki-laki sabar menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi karena kita amal soleh selama di dunia, maka itu adalah sebab kita masuk surga. Jadi amal soleh ini sebab mendatangkan rahmat Allah. Sudah. Ya sudah. Ya sudah. Ya. Ini ya, hadiah cuma tinggal satu. Ensiklopedia Bid'ah. Jazakallahu khairan. Wa jazaki. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.